Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Bapa di surga, berilah kami hikmat dan pengertian, berilah kami sejahtera, sukacita, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat memahami, dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 17 ayat 1 dan 2. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, janji Tuhan jelas dan tegas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya sejak awal ketika Allah memanggil Abram dan memberikan janji-janji yang jelas bahwa Allah akan memberkati Abram dan memberikan keturunan yang banyak. Namun, ketidaksabaran Sarai menimbulkan adanya problem di tengah-tengah keluarga berkaitan dengan Hagar, pembantunya. Kita perlu belajar bahwa Tuhan menggenapi janjinya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Pada saat Abram dipanggil untuk mengikut Tuhan, usianya baru 75 tahun. Tetapi kita baca dalam Kejadian 17 ayat 1, di sana disebutkan Abram sudah berumur 99 tahun ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk memberikan konfirmasi tentang janji keturunan. Berarti ada waktu hampir 25 tahun sebagai masa penantian akan penggenapan janji Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 17 kita menemukan penegasan dari pihak Tuhan mengenai janjinya dengan menyampaikan firman yang jelas dan tegas. Yakni, pertama, menarik untuk kita perhatikan, adanya penyataan baru tentang pribadi Tuhan. Dalam masa penantian, Abram tetap menjalankan tugasnya melayani dengan baik. Namun setelah jangka waktu yang cukup lama, Tuhan sendiri yang menampakkan diri kepada Abram, memberikan penegasan tentang siapa dirinya, bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa," atau disebut dengan El Shaddai. Tuhan mau menyatakan bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat menggagalkan rencananya. Amin. Tuhan menegaskan ulang perjanjiannya dengan tanda sunat bahwa Abram dengan semua laki-laki yang ada di rumahnya harus disunat. Mulai dari yang berumur 8 hari. Itu adalah tanda perjanjian yang dibuat oleh Tuhan. Kedua, adanya nama-nama baru. Di dalam sejarah Alkitab, sebuah nama baru berarti awal yang baru, sebuah langkah maju di dalam iman. Abram yang berarti Bapa yang terhormat atau Bapa yang beriman, menjadi Abraham yang berarti Bapa banyak bangsa. Ayat 5. Jadi kita lihat di sini ada perubahan nama. Ini juga tentu ada kaitannya dengan misi, bahwa Abram bukan hanya bapa bagi bangsa Israel, tetapi menjadi bapa bagi segala bangsa-bangsa yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga Sarai, yang berarti suka bertengkar, menjadi Sarah, artinya sang putri raja, yang menjadi ibu bangsa-bangsa. Ayat 15 dan ayat 16. Tuhan bahkan mengungkapkan nama baru untuk dirinya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi perlu perhatikan nama Ismail tidak berubah, namanya tetap sebab dia dilahirkan dari daging. Yang ketiga, ada sukacita baru, janji Tuhan bahwa anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dijanjikan akan lahir, bahkan namanya sudah disebutkan, namanya yaitu Ishak, ayat 19. Dia akan lahir tahun depan. Saat itu usia Abram sudah 99 tahun. Abraham masih sempat berpikir agar Ismail yang dipilih menjadi anak perjanjian. Tetapi Allah dengan tegas berkata, bukan, melainkan Ishak yang berarti tertawa, yang
kedatangannya, kelahirannya akan mendatangkan sukacita yang baru. Itulah janji Tuhan yang sangat jelas dan juga tegas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia layak dipercaya oleh segala suku-suku bangsa. Kita mengikuti kehendak-Nya, sebab Dia mengetahui yang terbaik di dalam kehidupan kita, umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang semakin meneguhkan iman kami bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang setia pada perjanjiannya, dan tidak ada hal apapun yang bisa menggagalkan atau membatalkan rencana Allah, karena Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap hidup di dalam iman dan tetap mengikuti kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.